Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Presiden Partai Keadilan Sejahtera Haji Ahmad Syekhu, yang terhormat Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Dr. Jazuli Juwaini MA, segenap pimpinan anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten Kota yang saya banggakan. Segenap pimpinan DPP, DPW, DPD, DPC, hingga DPRA, para kader Partai Keadilan Sejahtera yang saya cintai. Serta yang saya banggakan dan saya hormati, serta saya muliakan para narasumber yang berkenan hadir memenuhi undangan fraksi Partai Keadilan Sejahtera di siang hari ini. Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto, MSc, yang saya hormati, Wakil Ketua MPR RI, Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera, Dr. HM Hidayat Nur Wahid, MA, yang saya hormati Cendekiawan Muslim Profesor Dr. Azumardi Azra, MA CBA, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Dr. Haji Adian Husaini, MSI, serta tamu undangan yang berbahagia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada semuanya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih kita dalam suasana awal Ramadan. Saya dan seluruh keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan bagi kita semua. Recording in progress. Kepada bangsa kita ketentraman dan keamanan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ada banyak pahlawan yang berjuang untuk bangsa ini. Dan dari semua kalangan dan golongan, baik yang tercatat oleh negara sebagai pahlawan nasional, dan lebih banyak lagi yang tidak atau belum tercatat jasa dan pengabdiannya di bangsa kepada bangsa kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangsa ini memiliki mereka-mereka, dan untuk itu kita berterima kasih dan memberikan hormatan yang lahumul Fatihah. Hadirin sekalian, di antara sekian banyak tokoh pahlawan bangsa yang kita kenal, ada satu nama yang punya jasa besar bagi cikal bakal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Muhammad Nasir. Dan di antara sekian banyak jasanya adalah yang hari ini kita bicarakan bersama, yaitu Mosi Integral Nasir pada 3 April 1950. Mosi ini menjadi momentum bersatunya kembali negara bagian Republik Indonesia Serikat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka tak berlebihan ketika Bung Hatta menyebutkan bahwa proklamasi kedua diumumkan secara resmi pada 17 Agustus 1950 setelah Indonesia akhirnya kembali kepada cita-cita negara kesatuan dan tidak tercabik-cabik menjadi negara serikat buatan Belanda. Hadirin sekalian yang saya hormati, ada 4 keteladanan yang kita warisi dari ayahanda kita Muhammad Nasir rahimahullah. Yang pertama, jiwa dan pikiran Muhammad Nasir yang besar untuk Republik. Ini adalah karakter yang dimiliki tokoh-tokoh besar pendiri Republik yang menghasilkan konsepsi besar bagi Indonesia, bahkan bagi dunia. Bangsa ini bangsa yang besar, butuh konsepsi besar untuk menjaga keutuhannya. Dan konsepsi besar itu hanya lahir dari orang-orang dengan jiwa dan pikiran yang sangat besar. Pikiran tokoh-tokoh bangsa kita jauh ke depan visioner,
dan lebih besar dari masalah dan tantangan yang dihadapi pada masanya. Muhammad Nasir hadir pada momen yang tepat dengan mosi integralnya yang mengubah tonggak sejarah bangsa Indonesia. Sama halnya Bung Karno, Muhammad Yamin, Supomo melahirkan konsepsi dasar negara Pancasila. Bung Hatta dengan konsepsi ekonomi kerakyatan dan koperasi. Juanda Kartawijaya dengan konvensi hukum laut yang dikenal dengan deklarasi Juanda. Menghasilkan konsep negara kepulauan bagi dunia. Mukhtar Kusumatmaja dengan konsepsi wawasan Nusantara bagi Indonesia, dan masih banyak lagi. Yang kedua, keteladanan yang patut kita warisi adalah kemampuan Muhammad Nasir dalam menemukan dan membangun titik temu kebangsaan. Beliau adalah seorang tokoh politik yang cerdas, santun dan elegan, pandai berkomunikasi dan jago masalah lobi dalam urusan-urusan kebangsaan. Seperti upayanya dalam mensukseskan mosi integral di Parlemen RIS, seperti mosi ini beliau susun rapi, penuh perhitungan dan strategi. Selama 2 bulan beliau meyakinkan seluruh anggota Parlemen RIS dari berbagai fraksi dan latar ideologis, juga dengan negara-negara bagian agar mosinya bisa diterima dan tidak mudah dijegal oleh Belanda. Karenanya Muhammad Nasir dihormati kawan dan disegani lawan. Muhammad Nasir yang berasal dari Partai Islam Masyumi adalah seorang nasionalis sejati, sekaligus menegaskan bahwa tidak ada dikotomi, bahkan tidak ada jarak antara agama dan nasionalisme. Baginya, menjadi nasionalis berarti harus agamis. Sebaliknya, menjadi agamis berarti harus nasionalis. Tidak ada perdebatan di situ. Presiden Soekarno bahkan mempercayakan jabatan Perdana Menteri kepada Muhammad Nasir setelah momentum bersejarah tersebut. Yang ketiga, Muhammad Nasir mempraktikkan politik adiluhung atau high politik. Muhammad Nasir mempraktikkan politik adiluhung atau high politik. Bukan politik pragmatis, apalagi oportunis. Kesadaran ini penting kita warisi sebagai prasyarat untuk membangun Indonesia yang bermartabat, maju, adil, dan sejahtera. Siapapun kita, terutama pejabat publik dari partai dan golongan manapun, tampilkan politik yang menjunjung tinggi etika dan moralitas, yang berlandaskan Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Sebaliknya, jauhkan sifat-sifat ambisius dan oportunistik dalam berpolitik yang akan merusak bukan hanya demokrasi, tapi juga nasional kita. Yang keempat, relevan dengan tema kita hari ini, Muhammad Nasir adalah tokoh yang mencontohkan semangat transformasi dan kolaborasi dalam membangun bangsa. Dalam konteks mosi integral, Muhammad Nasir mentransformasi pikiran-pikiran bangsa dan wakil-wakil rakyat di Parlemen RIS agar tidak terlena dengan konsepsi negara serikat, tapi sebaliknya, meneguhkan cita-cita negara kesatuan yang lebih relevan dengan perjuangan bangsa. Nasir juga aktif membangun kolaborasi dengan seluruh elemen bangsa agar cita-cita tersebut terwujud. Hadirin sekalian yang saya hormati, 4 pelajaran tersebut sangat relevan kita tumbuhkan hari-hari ini. Di saat bangsa saat ini dan negara kita menghadapi tantangan yang semakin kompleks, kita butuh pemimpin yang negarawan, yang taat konstitusi, dan Pancasila yang aktif membangun kohesi sosial.
kolaborasi dengan seluruh elemen bangsa, memiliki rasa empati dan kepedulian, serta terus menggalang solidaritas sosial nasional. Kita juga membutuhkan kebijakan negara dan pemerintah di semua level yang terus-menerus berpihak pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, yang menyelesaikan persoalan-persoalan elementer masyarakat seperti pemenuhan kebutuhan pokok, pekerjaan, pendidikan, hingga masalah-masalah ekonomi dan kedaulatan negara. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI yang setiap tahun menyelenggarakan acara ini dan acara-acara lain dengan tema-tema kepahlawanan dan kebangsaan agar menjadi dan mengingatkan bagi kita hakikat dan makna perjuangan sehingga kita mampu meneladani dan melanjutkan estafet perjuangan mereka. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang berkenan hadir serta kepada seluruh peserta. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan merahmati bangsa dan negara Indonesia yang tercinta ini. Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Acara Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera edisi spesial peringatan Mosi Integral Muhammad Nasir 3 April 1950 dengan tema Spirit Transformasi dan Kolaborasi dalam Menjaga Integrasi Nasional secara resmi dibuka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.